We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Irwan Damasto, seorang seniman tari dan juga dosen ini ternyata. Nah, Mas, Anda menulis sederhana dalam kesederhanaan, Mas. Apa saja yang disederhanakan dalam kesederhanaan itu, Mas? Silahkan. Begini, saya mempunyai moto hidup atau katakanlah prinsip segala sesuatunya sebisa mungkin sederhana. Termasuk saya menyikapi kehidupan, apa yang saya jalani, apa yang saya inginkan, itu sebisa mungkin sederhana. Salah satunya yang saya sederhanakan adalah sikap. Jadi ketika saya mempunyai ambisi untuk mencapai sesuatu, yang akan saya lakukan tetap akan saya kejar, tapi dengan menyederhanakan sikap saya. Jadi saya mencoba tidak terlalu menggebu-gebu untuk mencapainya, tapi saya percaya suatu ketika itu menjadi rezeki saya, pasti akan sampai kepada saya. Tidak menggebu-gebu ya berarti? Ya. Nah, bagaimana Anda menyederhanakan diri Anda dalam tarian klasik Jawa yang notabene cukup rumit, Mas? Nah, ini apa ini yang disederhanakan, pikirannya atau apanya, atau mentalnya, atau bagaimana? Silakan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan sulit bagi saya ini. Soalnya kan terlihat rumit sekali sebetulnya kan, tari Iya. klasik dan sebagainya. Tapi bagaimana menyederhanakan, nggak tahu, mental atau pikiran? Silakan. Selama pengalaman saya mentransfer ilmu lah, katakanlah ketika saya menjadi praktisi pengajar, ketika mengajar tari Jawa, memang tari Jawa itu dikatakan rumit, memang rumit karena mempunyai banyak sekali katakanlah kayak pakem, harus seperti ini dan itu semuanya harus tersampaikan. Dan ketika itu ketika saya berusaha menyampaikan kepada mahasiswa ketika kegiatan belajar mengajar, bahwa semua teknik yang mereka dapatkan di kelas itu memang penting. Tapi ketika menari, lupakanlah. Karena saya mencoba memberikan pengertian, ketika menari, teknik-teknik yang kamu dapatkan di kelas itu akan istilahnya apa ya? Ketika kamu sudah, kalau orang Jawa namanya balung sungsum, itu sudah mendarah daging. Menari itu mendarah daging. Ketika sudah mendengarkan alunan gamelan, itu tubuh kamu akan bergerak sendiri. Jadi sederhana kamu meluapkan emosi kamu ketika menari. Jadi kalau saya menari itu saya anggap sebagai meditasi. Jadi ketika saya pusing dengan pekerjaan kantor, itu biasanya saya selalu menyempatkan menari dulu. Oh, sampai segitunya ya? Iya. Ah. Jadi saya lebih menyukai tari-tarian yang bertempo lambat, semacam kalau di Jawa itu ada gagah, ada alus, ada putri. Saya lebih nyaman itu mendengarkan gending-gending tari alus, tari putri, dan saya lebih suka mempraktekkan itu. Jadi
Kalau tari gagah kan banyak yang di cover dengan kendang. Nah, kalau di tari alus, tari putri, itu banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya sama-sama di cover, tapi tidak terlalu dominan kalau Keras, ya. tari, ya begitu. Jadi apa ya namanya ya? Itu tadi, ketika sesederhana ketika saya menari, meluapkan emosi, saya sampaikan ke dalam tari, dan itu membuat saya rileks, gitu Pak. Membuat Anda rileks. Wow, wow. Dan itu efektif ya, Mas ya? Iya, saya intens seperti itu. Jadi saya usahakan sehari sekali lah, mau bangun tidur atau mau tidur itu paling tidak satu tarian saya tarikan karena apa ya? Bagi saya menari itu suatu kebutuhan. Kalau dalam agama saya seperti saya itu melakukan ibadah lah, sholat gitu. Iya, iya, iya. Ada kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani saya. Oke, aku amung titah sawantah, aku podo karo Kang Dadi Panganggepmu. panganggepmu. Iya. Kok biji Allah, aku ya isih Allah. Kok anggap bener, uga bisa dadi bener. Dununge bener lan bener, yen wis isa pinter, dunungke awakmu marang kahanan apa bae. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ini saya rasa artinya bagus sekali. Silakan. Baik. Ini caption ini saya buat ketika itu apa ya? Saya merenungi apa ya? Saya ketika itu mendapatkan peran menjadi Romo dan Lesmono dalam sekali pentas. Jadi waktu ketika jadi Romo tanpa topeng, jadi Lesmono jadi topeng. Nah, saya ada perenungan. Nah, ini saya tuangkan ke dalam caption ini. Aku amung titah sawantah. Itu artinya aku itu hanya manusia biasa, manusia lumrah. Nah, aku podo karo kang dadi panganggepmu. Itu kalau di bahasa Indonesia kan, aku seperti apa yang ada dalam pikiranmu. Yang seperti apa yang kamu anggaplah, itu istilahnya. Kok biji Allah, aku iso Allah. Kamu menilai aku buruk, aku akan buruk. Kok anggap benar, aku udah bisa jadi benar. Ketika kamu menganggap saya benar, aku akan benar juga. Jadi sesuai dengan pemikiran orang itu. Jadi dunungi bener lan bener. Dununge itu apa istilahnya, tempatnya benar dan pas itu ketika seseorang itu bisa menempatkan dirinya dalam keadaan apapun. Jadi seperti gambarnya seperti apa? Manusia ini kan kenapa saya pasang apa namanya topeng dengan busana dengan topeng. Manusia itu kan kadang-kadang bisa menempatkan dirinya sesuai dengan lingkungannya. Maksud saya, ketika saya berhadapan dengan mahasiswa, ketika saya punya masalah di rumah kan tidak akan saya pertontonkan di situ. Jadi saya harus bisa ketika menempatkan diri dengan lingkungan dan keadaan, situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi jangan sampai masalah yang di sana dibawa di sini, masalah di sana dibawa di sini. Apa ya namanya ya? Berusaha bisa menempatkan diri. Begitu, Pak. Berusaha untuk bisa menempatkan diri. Iya. Oke. Nah, ada satu lagi, Mas. Aku mau pengen nulodo laguning para setia. Nah, Pak, siapa para setia ini, Mas? Ya. Silakan. Poro Setio itu maksud saya di caption itu kan apa ya? Saya hanya ingin mencontoh Poro Setio, orang-orang yang punya teladan kesetiaan. Ketika itu saya sangat kagum sama Pak Habibie karena dia punya rasa, almarhum Pak Habibie itu punya rasa cinta yang kuat pada istrinya misalnya. Kalau di tokoh pewayangan itu ada Bas Soekarno, dia hanya punya satu istri, berbeda dengan beberapa tokoh pewayangan yang lain. Terus ada Prabu Salyo yang punya satu istri, Setiawati. Jadi ini soalnya apa ya, lebih soal ke rumah tangga ketika itu. Saya lebih
mencoba menjaga kesetiaan saya terhadap istri saya. Seperti itu, Pak. Oke, Mas, Anda kan generasi muda, Mas. Iya. Bagaimana tertarik dengan seni tari, Mas? Jadi awalnya itu apa ya? Justru saya awal terjun ke dunia tari itu awalnya dari wayang wong. Oke. Jadi waktu kecil tuh sering diajak bapak untuk lihat wayang orang Sriwedari. Dari situ saya timbul keinginan untuk bisa menari. Terus saya pernah gabung di wayang orang Sriwedari itu kalau tidak salah tahun 2005. Saya saat itu masih kelas SMK, masih kelas 1 SMK. Saya intens di situ setiap malam pentas di wayang orang Sriwedari sampai saya dianggap apa istilahnya awalnya Wiyata Bakti. Setelah itu saya diangkat karyawan itu tahun 2009. 2009 sampai tahun 2014. Saya menyelesaikan kuliah saya sambil saya bekerja di wayang orang Sriwedari ketika itu. Setelah itu ternyata ada lowongan CPNS, akhirnya saya ikut dan saya terjaring. Setelah itu saya pindah tugas, saya diisi. Setelah itu saya jarang lagi istilahnya main di wayang orang. Walaupun kadang-kadang sih masih diajak gabung gitu, masih beberapa kali ya. Jadi awalnya memang awal karir di dunia tari itu justru dari wayang orang saya. Mas sendiri asli Solo? Asli Solo. Asli Solo, oke. Ya. Teman-teman yang dulu di SMP, SMA itu ada yang masuk ke seni tari juga atau seni tradisional? Kalau di SMK, yang teman-teman SMK banyak. Oh, masih banyak. Ya. Oke. Nah, yang sekarang yang ada di Sriwedari juga teman-teman semua itu. Oh. Seperti ya. Kan sekarang di Sriwedari muda-muda semua itu. Iya. Mayoritas kenal dan masih sering proses bareng, sering ketemu, masih sering ada proyek bareng juga, latihan-latihan bareng seperti itu. Oke. Berarti masih banyak generasi muda ya yang mempertahankan seni tradisional. Ya, alhamdulillah masih banyak yang berminat. Minatnya masih lumayan banyak. Untuk kesenian tradisi, alhamdulillah masih banyak. Iya. Wow. Terima kasih Mas Irwan untuk sharingnya. Sama-sama. Kita harus jumpa di Solo ini. Ya, semoga ya Pak ya. Semoga pandemi selesai. Terima kasih Mas Irwan atas waktunya. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun nggih.